Baik, kita coba mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Hari ini saya tidak lama ya, cuma sebentar. Jadi melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ya. Kita lanjutkan karena ini saya rekam, jadi nanti kalian bisa nonton lagi kalau misalkan ada yang tertinggal atau yang bermasalah dengan jaringan. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan yang sub bahasan berikutnya yaitu operasi pada bilangan kompleks gitu ya. Nah, operasi pada bilangan kompleks ya seperti yang kita tahu berarti ini kurang lebih prosesnya sama seperti pada bilangan-bilangan yang lain gitu ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah operasi penjumlahan gitu ya, penjumlahan pada bilangan kompleks. Nah, di sini kalau kita lihat sifat-sifat dari penjumlahan gitu ya. Nah, misalkan di sini ada dua buah bilangan kompleks. Nah, contohnya di sini adalah A ditambah B ya. Nah, ini dia. A ditambah BI. Ditambah dengan C ditambah DI. Nah, jadi ini modelnya kalau penjumlahan seperti ini kurang lebih sama dengan penjumlahan atau operasi pada bilangan irasional misalkan ya. Nah, contohnya misalkan 2 ditambah 3 akar 2 gitu ya. Nah, ditambah dengan 1 dikurang 2 akar 2 gitu ya. Nah, jadi saya yakin kalian juga sudah tahu bagaimana cara menjumlahkan ini. Nah, ini kasusnya pada bilangan irasional gitu ya. Nah, kalau misalkan kasusnya pada bilangan irasional, yang irasionalnya dijumlahkan sesama dengan irasional gitu ya. Nah, ketika kita bawakan ke dalam bilangan kompleks ya kok sama saja gitu ya dengan kondisi seperti yang ada pada bilangan irasional itu. Nah, jadi yang sejenis itu di apa ya? Dijumlahin gitu ya. Nah, yang sejenis itu berarti yang ada I-nya gitu ya. Nah, yang ada I-nya dijumlahkan gitu ya. Nah, maka dari itu di sini ada B ditambah D gitu ya. Nah, terus ada I-nya. Nah, jadi itu sampai di sini ya tidak berbeda sebetulnya ya dengan kondisi yang ada pada bilangan irasional, kondisi penjumlahan pada bilangan irasional gitu ya. Nah, di sini misalkan saya ambil contoh, nah ada Z1-nya itu 2 ditambah 3I gitu ya. Nah, dengan Z2-nya itu adalah 5 dikurang I gitu ya. Nah, yang ada II-nya itu ya sudah tinggal dikelompokkan gitu ya. Nah, 2 dengan 5. Nah, ini dia 3I dengan negatif 2I gitu ya. Nah, jadi tinggal disederhanakan. Nah, 2 tambah 5, 7. 3 dikurang 2, 1 gitu ya. Nah, itu untuk yang penjumlahan. Nah, sedangkan untuk yang pengurangan, nah ini pengurangan ya sama juga dengan model yang ada pada bilangan irasional gitu ya. Nah, kalau pada bilangan irasional
yang unsur-unsur ada akarnya itu disamain gitu ya. Nah, kalau di sini juga yang ada I-nya ya disatuin gitu ya. Nah, BI dengan DI gitu ya. Nah, A dengan C gitu ya. A dikurang C ditambah B dikurang DI. Nah, ini merupakan sifat-sifatnya itu ya. Nah, tapi sepertinya kita lebih mudah ketika melihat contoh gitu ya. Nah, ini contohnya ada Z1 dan Z2. Nah, Z1 dikurang Z2 itu ya kita perhatikan yang tidak ada imajinernya ya kita kurangkan 2 dikurang 5, 3 gitu ya. Negatif 3 ya. Nah, 3 dikurang negatif 2. Nah, ini 5i. Jadi prosesnya seperti itu gitu ya. Selanjutnya, nah ini untuk yang perkalian ya. Yang untuk perkalian, nah di sini ada contohnya A tambah BI dikali dengan C ditambah DI. Gitu ya. Nah, A-nya dikali C, A-nya dikali DI gitu ya. B-nya BI-nya dikali C, BI-nya dikali DI gitu ya. Jadi kalau dikali-kalikan nanti akan memperoleh hasil AC dikurang BD gitu ya, ditambah AD ditambah BCI gitu ya. Nah, itu untuk yang perkalian. Sebentar. Nah, oke ya. Nah, saya pikir kalau contoh ya kalian sudah sering lah ya. Ini cuman bedanya ada I-nya saja. Nah, jadi saya pikir ini tidak ada yang apa ya. Ya bisa dikatakan tidak ada hal baru sebetulnya ya. Nah, sedangkan yang perkalian salah. Pembagian ya. Nah, pembagian. Nah, ini sifatnya gitu ya. Nah, ini slide terakhir ini hari ini. Nah, ini sifat dari pembagian ini. Nah, tapi sepertinya saya tidak mengharapkan kalian untuk menghafal sifat-sifat ini ya. Jadi ketika ada dua buah bilangan kompleks, bilangan kompleks yang pertama dibagi dengan bilangan kompleks yang kedua gitu ya. Nah, itu kalau tidak menggunakan sifat-sifat ini ya diapain gitu. Nah, ini sengaja saya kosongkan. Nah, ini menjadi poin diskusi hari ini. Nah, silahkan siapa kira-kira yang ingin menyampaikan pendapatnya itu digimanakan gitu ya. Z1 dibagi dengan Z2. Silahkan berpendapat. Halo, ada yang ingin berpendapat? Z1 dibagi Z2. Nah, Z1 bagi Z2, kalau saya buat 2 ditambah 3I gitu ya, dibagi dengan 5 dikurang 2I gitu ya. Nah, itu kira-kira digimanakan gitu ya. Dikali dengan pembilangnya, Pak. Jadi 2 plus 3I dikali dengan 5 min 2I. Jadi hasilnya sama dengan 2 plus 3I. Benar nggak, Pak? Gimana? Pelan-pelan.
Ini nggak tahu sih Pak ya, tapi coba aja. Kan itu 2 plus 3i dibagi dengan 5 dikurangi dengan 2i, maka sama dengan 2 plus 3i itu dikali dengan penyebutnya dengan 5 dikurangi 2i. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 plus 3i. Dikali gitu ya? Iya, bisa nggak Pak? Dikali dengan 5, 5 iya. Min 2i per 1. terus min 2i per 1. 1. Hmm, Gitu ya? salah ya Pak? Nggak tahu, kan Nggak bisa bisa ya Pak? dicoba-coba. Nggak bisa ya Pak? Nah, pertanyaannya, Mhm. eh, kenapa dikali dengan 5 dikurang 2i per 1 gitu? Jadi yang di kepala saya itu Pak masih 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 menggunakan konsep jika kalau akar ada di bawah maka gimana caranya untuk menghilangkan akarnya. Jadi maka harus dikali dengan Oke. akar itu dibagi dengan gitu Pak. Jadi nanti 5 min 2i yang di bagian bawahnya itu akan hilang karena dibagi sama. Jadi hasilnya jadi tinggal 2 plus 3i per 1 sama dengan 2 plus 3i gitu. Oh, ini dicoret apa gimana sih? Iya dibagi. Oh gitu. Tapi ini nggak seimbang Enggak sama ya Pak? perkaliannya. Enggak adil ya Pak? Nggak adil. Karena ini Oh kalau 1, ini 5 dikurang 2i. hmm. Jadi harus sama dong Pak. Dibaginya dengan penyebut Harus yang sama. adil. Oh gitu. Harus Baik adil. Pak. Coba dulu lagi ya Pak. Oke. Ayo yang lain, silakan. Ya. Pak, kalau ngikutin yang di atas boleh, Pak? Yang mana? Yang ini maksudnya? Iya. Ininya. Ha. Jadi Eh, 2 itu sebagai A, 3 itu ya. sebagai 3i sebagai BI, terus 5 itu sebagai C, min 2i sebagai DI. Ya, kalau mengikuti ini nanti jawabannya pasti ketemu gitu ya. Iya. Nah, sekian gitu kan. Boleh. Memang ya itu ibaratnya rumus jadi gitu kan. Yang diberikan di layar ini adalah rumus jadinya, sifat-sifatnya gitu ya. Nah, ya boleh menggunakan sifat tersebut gitu ya. Rumus itu boleh digunakan. Tapi kan kadang saya sepertinya kurang menyarankan gitu ya untuk menghafal-hafal rumus kayak gini karena ini panjang gitu loh. Coba Pak, nyoba lagi Pak. Oke. 2 plus 3i dibagi dengan 5 min 2i bisa nggak diselesaikan dengan 2 plus 3i per 5 min 2i sama-sama dikali dengan yang bagian atasnya itu 5 plus 2i karena bawahnya itu negatif ya Pak. Jadi sama-sama dikali dengan 5 plus 2i per 5 plus 2i. Sehingga nanti hasilnya 2 plus 3i dikali dengan 5 plus 2i sama dengan 5 min 2i dikali dengan 5 plus 2i per ya. Oke. Bisa Nah, Pak? jadi ini cara apa ya? Naturalnya mungkin ya, cara alaminya ya. Iya. Nah, jadi ini caranya sampai nanti pasti akan menemukan ini AC ditambah BD gitu ya. Ini kan rumus jadi sebetulnya. Iya. Nah, jadi konsepnya itu adalah ini dikatakan dengan sekawan gitu ya. Nah, kan kemarin di pertemuan kemarin sudah di apa ya? Disinggung tentang bilangan kompleks konjugat gitu ya. Nah, jadi ketika pembagian dua bilangan kompleks, nah dia dikali dengan sekawannya gitu ya. Nah, ini sudah benar. Nah, untuk seterusnya ya saya sepertinya tidak akan melanjutkan karena saya yakin kalian pasti tahu gitu ya gimana kelanjutannya. Nah, jadi ini ya seperti bilangan itu tadi ya, irasional. Misalkan 2 ditambah 3 akar
2 gitu ya, dibagi 5 dikurang 2 akar 2 gitu kan. Nah, ini kan biasanya dirasionalkan namanya ya. Kalau kalau kita belajar apa ya, merasionalkan. Ini kita biasanya kali dengan sekawannya 5 tambah 2 akar Akar 2 2 gitu per ya. 5 plus 2 akar 2. Ya betul, Pak. Nah, gitu ya. Jadi sekawan dari negatif, ini positif gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi sebenarnya kalian sudah tahu dulu pernah mungkin belajar menyederhanakan bilangan irasional gitu ya. Merasionalkan namanya. Nah, kalau di bilangan kompleks ya sama juga. Jadi kita kalikan dengan sekawan. Nah, karena di sini negatif, nah jadi kawannya adalah positif. Nah, dia harus seimbang ya. Atas dikali dengan 5 tambah 2i berarti bawah juga demikian gitu ya. Nah, oke. Saya mau nanya gitu ya. Boleh nggak kalau dikali dengan, jadi pengalinya bukan yang ini ya, tapi dikali dengan sekawannya yang di atas gitu ya. 2 dikurang 3i. 2 dikurang 3i. Nah, boleh nggak kayak gitu? Ini diskusi ya. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Enggak, Pak. Tapi nggak tahu alasannya. Nah, kalau yang lain gimana? Kayak gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sebetulnya jawaban yang ini tadi ya kalian coba aja. 2 dikurang 3i dikali dengan 2 ditambah 3i. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu ya. Apa hasilnya gitu. Kemudian kalian bandingkan dengan yang ini, yang sebelahnya ini ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu. Nah, bandingkan hasilnya. Nah, sebetulnya kan itu bisa dicoba-coba gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, bandingkan juga hasilnya. Apa-apa yang menjadi hasil perkalian tersebut gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau mungkin ada yang belum jelas ini tentang operasi pada bilangan kompleks. Kita belajar hari ini cuman 4 slide ini ya. Jadi tadi sudah untuk operasi penjumlahan, untuk operasi pengurangan, perkalian. Nah, sekarang yang pembagian. Kira-kira dari keempat operasi ini apakah ada masalah gitu ya? Mungkin ada yang masih bingung. Nah, sampaikan di mana bingungnya. Oke, silakan. Bagi ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, ya boleh. Silakan. Tadi Pak yang itu bisa nggak Apa? dibagi dengan 2 min 3i gitu? Dikali dengan itu. Jadi jawabannya apa, Pak? Jadi sebetulnya saya nggak mau menjawab gitu ya. Tapi saya lebih suka itu kalian buktikan sendiri gitu. Apa sih hasilnya gitu kan? Karena kalau kalian tidak mencoba itu, kecenderungan itu lebih cenderung besar untuk melupakan gitu ya. Gitu. Nah, jadi saya sarankan ya coba aja ini. Dan kemudian bandingkan hasilnya. Gitu ya. Nah, gimana? Kira-kira ada yang ingin menjawab pertanyaan temannya tadi?
Gimana hasilnya untuk perkalian yang ini ya? Ayo silahkan bagi ada yang mau menjawab pertanyaan temennya tadi. Nuroniah ya? Iya, Pak. Ayo silakan. Halo, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Halo, ada? Apakah ada yang sudah mencoba? Nah, ini apa hasilnya? Ayo silakan coba. 2 ditambah 3i dibagi 5 dikurang 2i. Nah, pertama kita kalikan dengan sekawan penyebut dulu. 5 tambah 2i bagi 5 ditambah 2i gitu ya. Nah, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang gitu ya. Nah, ini 2 kali 5, 2 kali 2 gitu ya. 3 kali 5, 3 dikali 2. Nah, berapa hasilnya? Ayo, lanjutin. Jadi, satu-satu dikalikan ya. Ayo, berapa hasilnya? Halo, gimana? Halo, siapa yang sudah mencoba? Hah? Ada masalah? Halo, ada orang yang kayak ini ya? Ada, Pak. Oke, mana suaranya? Kalau ada masalah, sampaikan. Kalau diem aja, ya saya anggap sudah paham semua. Kalau udah paham, ya saya pikir. Kenapa? Beda hasilnya masa. Yang mana yang beda? Belum saya sederhanakan sih, Pak. Sebentar. Kalau yang ini gimana ya? Yang pembilang kali pembilang ini, apa jadinya? Yang atas ya, Pak. Jadi 10 plus 19i plus 6i kuadrat per 25 min 4i kuadrat. Plus 6i kuadrat ya? Iya. Per Terus 25 yang 25 min 4i kuadrat. 4i kuadrat gitu ya. Nah, ini tinggal disederhanakan. I kuadrat itu apa? 1. Nah, kalau I itu kan akar negatif 1. Berarti kalau I kuadrat jadinya negatif 1. 1 ya. Jadi 10 ini ya, tambah 19i. Nah, ini negatif 1 jadinya ya. Negatif 1 dikali 6, negatif 6. Itu ya. 25 Bisa, Pak, dikurang, sama hasilnya, Pak. sama. Betul, Pak. Sama. Jadi yang tadi kan 6i kuadrat itu belum diuraikan lagi ya, Pak. Jadi i kuadrat itu nilainya kan negatif ya, Pak. Jadi 10 negatif 6 itu sama dengan 4 plus 19i kuadrat gitu ya, Pak. 4 plus 19i kuadrat per ada dong kuadratnya. 25 tambah 4 20 21. Negatif 4 ya, Pak. Negatif 4 sama negatif 4 positif ya, Pak. Iya benar, Pak. 29, Pak. Nah, ini iya. I kuadrat itu jadi negatif 1 ya. Iya. Nah, negatif 1 dikali negatif 4 di positif.
Oke. Ada masalah kira-kira? Kalau nggak ada, coba deh yang ini, yang ini ya, yang sekawan dengan pembilang. Apa hasilnya? 2 ditambah 3i bagi Jadi 5 hasilnya kurang 2i. 4. Ya, itu jadinya hasilnya kalau yang pakai yang sebaliknya ya Pak, pakai yang itu, yang 2 negatif 3i dibagi per 2 negatif 3i. Sekawannya yang pakai yang itu hasilnya kan 4 negatif 19i kuadrat. Terus Terus 4 per dikurang 9i 19 kuadrat gitu ya? 19 Pak, 19. 19 dari mana? 19 itu Pak dari yang Oh iya 9i, ya 9i Pak. Salah Pak, 9i. 2 kali 2 4 gitu ya. Terus 3 dikali negatif 3 negatif 9. Per, nah ini 5 kali 2 gitu ya. 10 10 min 19i 19i plus 6i plus kuadrat. 6i 6i kuadrat. kuadrat gitu ya. Nah, ini kan 10 dikurang 19i kuadrat ditambah 6i kuadrat gitu ya. Nah, ini namanya bukan apa ya? Ada lagi gitu i-nya. Nah, ini ya. Jadi Paham ini nggak maksudnya? kita ganti negatif 2i ya. Negatif 1 ya Pak. Jadi 10 Ya. negatif 6 kan 4. Jadi hasil di bawahnya tuh 4 negatif 19i. Nah, 19i. Masih ada i-nya kan? Iya, masih ada i-nya. Nah, ini dia. Itu. Dikali lagi gitu. Jadi ya? panjang ya Pak? Iya, nggak selesai. Jadi bukan panjang. Jadi bukan panjang. Kalau misalkan dikali dengan sekawan pembilang. Jadi hasil, tidak dapat diselesaikan gitu Pak maksudnya? Bukan nggak dapat diselesaikan, tapi nggak selesai. Oh, tidak selesai. Karena ini kan setelah ini kali 4 ditambah 19i gitu kan. Per 4 ditambah 19i gitu kan. Nggak selesai, pasti muncul i terus di bawah gitu. Paham nggak maksudnya? Tahu Pak. Itulah sebabnya biasanya dibaginya itu dikalinya dengan bilangan sekawan dari penyebut ya Pak. Penyebut. Jadi yang dikali dengan sekawan itu sekawan dari penyebut gitu ya. Kalau dikali sekawan dengan pembilang ya dia agak selesai karena akan muncul lagi i gitu ya. Kalau misalkan merasionalkan bilangan irasional, nanti yang penyebutnya muncul lagi akar gitu kan. Padahal rencananya mau merasionalkan tapi masih muncul irasional kan, nggak ada guna gitu loh. Jadi kalau di bilangan kompleks ini ya konsepnya sama dengan bilangan irasional gitu ya. Jadi yang dikali itu dengan sekawan dari penyebut gitu. Itulah operasi pada bilangan kompleks. Tuh ya. Gimana kira-kira sampai di sini? Ada masalah dengan 4 operasi pada bilangan kompleks ini? Ada yang masih bingung mungkin? Alhamdulillah tidak Pak. Terima kasih pencerahan. Yang lainnya gimana? Jadi konsepnya saya pikir tidak berbeda dengan operasi pada bilangan irasional gitu ya. Jadi ketika kalian sudah menguasai operasi pada bilangan irasional ya ibaratnya di bilangan kompleks ini tinggal melanjutkan gitu ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Dari yang agak bersihan. Nah, ini misalkan ini ya. Nah, ini aja.
Kira-kira kenapa yang I disamakan dengan yang I gitu ya? Maksudnya yang ada I-nya disamakan dengan yang I. Yang nggak ada disamakan dengan yang nggak ada gitu ya. Nah, itu kan terjadi di bilangan irasional. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa itu gitu ya? Kenapa kira-kira? Menurut sudut pandang kalian, nah itu kenapa seperti itu gitu ya? Kenapa nggak boleh gitu ya? A ditambah BI, kenapa nggak boleh ditambahin langsung gitu kan? Misalkan apa jadinya? CI atau apa gitu kan? Ya, seperti penjumlahan 2 ditambah 3 gitu kan. Kan langsung 5 tuh. Itu mirip sama kayak bilangan aljabar nggak sih Pak? Kalau bilangan yang tidak ada variabelnya tidak bisa dijumlah langsung dengan bilangan yang punya variabel. Nah, itu salah satu konsepnya gitu ya. Nah, jadi kalau kalian menganggap ini adalah variabel ya sebetulnya karena ini simbol gitu ya. Ya bisa aja ini dianggap seperti aljabar gitu ya. Cuman ini khusus I itu adalah akar negatif 1 gitu ya. Kalau misalkan aljabar itu kan X misalkan ya, 2X. X-nya ini boleh banyak gitu loh. Boleh 1, boleh 2, boleh 5 gitu ya. Tapi kalau dibilang kompleks, nah I ini cuma untuk 1, dibilang variabel bukan variabel gitu ya. Nah, karena variabel itu kan yang bervariasi gitu, sedangkan ini I ini cuman 1 gitu, gak ada variasi lain. I itu ya cuman negatif, akar negatif 1 gitu. Jadi kalau dibilang variabel bukan gitu ya, I itu. Nah, tapi ya konsepnya ya tidak berbeda dengan seperti yang ada di aljabar gitu ya. Seperti konsep variabel ya. Karena kan 2 ditambah 3X gitu ya. Tidak bisa langsung kita jadikan 5X gitu kan, nggak boleh kan? Karena X ini adalah variabel tertentu ya. Nah, dan makna dari 3X ini bukan apa ya? Nah, makna dari 3X ini adalah 3 dikali X gitu ya. Jadi 2 ditambah 3 kali X sebetulnya kan. Nah, 3 ini ada operasi jumlah, ini ada operasi kali gitu kan. Nah, kalau dalam matematika mana yang lebih kuat antara jumlah dengan kali? Mana yang lebih kuat kira-kira? Kali. Perkalian. Kali kan. Nah, Kali. jadi 2 tambah 3 kali X gitu kan. Nah, dia I. lebih kuat kali. Nah, maka itu dia bukan 2 ditambah 3 langsung gitu kan. Nah, karena jumlah dengan kali di sini masih lebih kuat kali gitu ya. Nah, maka itu dia tidak bisa langsung dijumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5X gitu. Ini sama juga halnya dengan ya bilangan kompleks ini. 2 ditambah 3I gitu kan. Nah, makna dari I ini kan sebetulnya kali gitu kan. Nah, jadi kondisinya sama juga seperti di aljabar ternyata ya, karena makna di sini kali dan ini juga maknanya kali. Kali dengan jumlah ya masih kekuatan kali, maka itu nggak bisa di sini langsung kita buat sebagai 5i, nggak boleh gitu ya, ini nggak boleh. Oke, itu ya itu materi hari ini ya, kita cukupkan dulu hari ini dengan sampai di operasi pembagian ya. Nah, ada lagi kira-kira yang ingin kalian sampaikan? Ya, mungkin ada diskusi lain, boleh silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Tapi sebelum saya tutup, saya punya kerjaan buat kalian. Nah, ini dia. Ini kerjaannya. Nah, kalian coba lihat di buku yang pernah saya kirim. Nah, jadi untuk mengisi kegiatan kalian hari ini, nah kalian isi di buku, kalian buka buku yang pernah saya kirim itu. Nah, ini kalian lihat
nomornya itu 153 F GH 154A gitu ya. Nah, lihat halamannya halaman 32 dan itu untuk supplementary problem gitu ya. Oke. Jadi untuk kegiatan hari ini kalian lanjutkan dengan membuat latihan. Nah, itu tugas yang saya apa ya? Yang saya minta ke kalian. Nah, jadi karena kan kemarin ada 3 poin ya, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, jadi ketiga ini nanti saya lihat dari apa yang kalian lakukan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian boleh lanjutkan belajar ya. Nah, bagi ada yang bermasalah dengan jaringan nanti bisa nonton videonya ini setelah saya mengirimkan linknya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kuliah kita sampai di sini untuk pertemuan kedua ini. Selamat sore ya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.